Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang megalitikum terbesar yang ternyata bukanlah Candi Borobudur. Dikatakan bahwasannya megalitikum ini merupakan megalitikum tertua. Apakah dan bagaimanakah megalitikum tersebut? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Batu-batu megalitikum banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Hampir di setiap pulau ditemukan batuan tersebut dengan berbagai macam cerita dan juga bentuk. Di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di suatu lembah yang masuk dalam area Taman Nasional Lorelindu, terdapat patung-patung berukuran raksasa yang memuat tentang sejarah dari suku Napu, Besoa, dan Bada yang dulunya menempati lembah ini. Lembah ini bernama Lembah Bada, yang berjarak sekitar 145 km dari kota Poso atau sekitar 5 jam perjalanan darat melalui pegunungan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di lembah tersebut terdapat puluhan patung megalitik yang diperkirakan didirikan pada abad ke-14. Belum diketahui tujuan pembuatan patung tersebut. Lokasi ini memiliki koleksi flora dan fauna endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di garis Wallace yang merupakan wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia. Selain kekayaan flora dan fauna, Taman Nasional Lorelindu juga merupakan situs penting zaman megalitikum antara era batu besar yang berada di Lembah Bada. Puluhan patung purbakala ini kabarnya sudah ada sejak abad ke-14. Megalit di Lembah Bada ditemukan pertama kali pada tahun 1908. Walaupun penemuan tersebut sudah berlangsung lebih dari 100 tahun, tetapi hanya sedikit hal yang diketahui tentang objek tersebut. Salah satunya tentang kapan patung batu itu dibuat. Beberapa orang berspekulasi bahwa batu-batu tersebut dibuat sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sedangkan yang lainnya menduga megalit itu dibuat sekitar 1.000 tahun silam. Sementara itu, beberapa orang lainnya menduga bahwa batu tersebut masih berhubungan dengan budaya megalit di Laos, Kamboja, dan beberapa wilayah di Indonesia pada 2000 tahun yang lalu. Menurut Ancient Origins, hingga saat ini tak diketahui siapa yang membuat patung megalit di Lembah Bada. Meskipun terdapat dugaan bahwa batu itu dibuat oleh budaya yang membuat megalit di tempat lain di Asia Tenggara. Akan tetapi, megalit di Lembah Bada tergolong unik. Namun, dalam catatan Esikurt, pendiri kota Poso, sebelum kedatangan Belanda pada tahun 1908 di Lore, masih berlaku orang membuat kubur dari batu. Dan masih ada tempat pembuatan kalamba untuk penguburan. Jadi, pemuatan benda-benda ini berasal dari berbagai masa. Yang diantaranya ada yang berasal dari masa yang dekat ratusan tahun saja atau megalit muda. Ancient Code pernah membahas situs kuno Lorelindu ini. Bahkan mereka menyinggung bentuk patung megalit yang menyerupai sosok aneh, tak seperti manusia pada umumnya. Mereka menyebut ini sebagai astronot dari dunia lain. Di tempat ini ada juga lusinan patung yang tujuannya belum diketahui. Patung ini ada yang berasal dari rentang usia 1000 tahun hingga 5000 tahun. Ini berarti setidaknya mereka 500 tahun lebih tua dari patung-patung Moai pertama di Pulau Paskah. Beberapa peneliti percaya bahwa mereka terkait dengan budaya megalit Laos, Kamboja, dan bagian dari Indonesia. Namun, patung-patung Lembah Bada disebut unik dibandingkan dengan temuan serupa di Asia Tenggara, terutama karena morfologi mereka. Warga lokal menghubungkannya dengan kultur leluhur, ritual pengorbanan, dan bahkan mitos-mitos tentang penjahat dan penjara di zaman kuno. Sampai saat ini, beberapa penduduk setempat percaya bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan supranatural dan mampu bergerak sendiri. Arkeolog sejauh ini telah mengidentifikasi patung pria dan wanita. Arkeolog ini dapat dibedakan oleh representasi alat kelamin dan juga wajah, seperti rambut panjang pada wanita. Patung-patung lainnya memiliki penggambaran wajah yang sangat minimalis. Ditunjukkan dengan garis sederhana untuk alis, pipi, dan juga dagu. Ada pula patung yang mewakili bentuk binatang.
Adapun patung yang mewakili manusia digambarkan memiliki kepala besar dengan mata besar dan tubuh lurus tinggi. Sebagian besar patung sudah roboh dan tetap berada di tempatnya dengan posisi setengah terkubur di tepi sungai atau tanah lapang. Lembah Bada juga terkenal karena kalambas, pot melingkar yang diukir dari balok batu. Yang disebut kalambas dapat ditemukan di seluruh lembah dan dibuat dalam berbagai bentuk dan juga ukuran. Arkeolog telah menemukan bahwa beberapa kalambas memiliki lubang melingkar di tengah. Sementara yang lain ditemukan mengandung 2 lubang melingkar dengan partisi di tengah. Terlepas dari kenyataan bahwa penggunaan nyata dari kalambas tetap menjadi misteri, arkeolog percaya bahwa kalambas pernah tertutup. Karena mereka menemukan tutup batu besar di sekitarnya berarti bahwa mereka tidak digunakan sebagai bak mandi. Namun seperti halnya dengan patung-patung megalit lainnya, tujuan sebenarnya dan asal-usul kalambas tetap menjadi misteri besar yang belum dapat dipecahkan. Patung-patung yang berukuran besar yang berada di wilayah Lembah Bada ini dikenal dengan sebutan patung Palindo oleh masyarakat setempat. Palindo dalam bahasa setempat mempunyai arti sang penghibur. Penamaan patung ini merujuk pada ukiran patung yang tampak sedang tersenyum. Keberadaan situs yang sudah lama ini menunjukkan bahwa dulunya terdapat peradaban besar ada di wilayah ini. Banyak para peneliti yang datang ke Lembah Bada untuk mencari tahu keberadaan patung-patung ini. Namun hingga saat ini alasan dibuatnya patung-patung ini menjadi misteri. Warga sekitar lembah ini pun yang mana merupakan keturunan dari orang-orang terdahulu tidak mengetahui sama sekali sejarah yang ada di tanah yang mereka tinggali. Keberadaan situs megalitikum di dunia seperti di Stonehenge, Pulau Paskah, dan di Lembah Bada yang masih menjadi misteri hingga saat ini sebenarnya menyimpan potensi wisata yang sangatlah bagus. Hal ini tentu mengundang rasa penasaran para wisata untuk mencari tahu lebih dalam, terlebih bagi para wisatawan yang menyukai sejarah. Situs megalitikum yang ada di Lembah Bada disebutkan menjadi situs megalitikum terbesar di Indonesia. Demikianlah kisah tentang megalitikum terbesar dan tertua di Nusantara, yang ternyata bukanlah Candi Borobudur. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.